Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wangi. Saya Laude Sikuntara. Saya Laude Muhammad Farhan. Saya Welby Juliansyah. Saya Sabrilia Gradia. Saya Linda. Saya Wasarmina. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Kak Arus, yaitu pelatih dan koreografer tari, mengenai tari kreasi. Kita akan masuk ke jenis pertanyaan. Menurut kakak, tari kreasi itu apa? Sebelum kita merujuk ke tari kreasi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang yang namanya tari. Tari itu sendiri adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ekspresi jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Di tari ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu tari berdasarkan penyajian dan tari berdasarkan koreografinya. Berdasarkan penyajiannya, tari ini terbagi atas 4, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, dan tari massal atau tari kolosal. Sedangkan berdasarkan koreografinya, tari ini terbagi atas 4 juga. Ada tari tradisional, tari kreasi baru, tari kontemporer, dan tari modern. Dan sebelum kita menuju ke tari kreasi baru, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu namanya tari tradisional, karena tari tradisional ini, tari kreasi baru itu berakar dari tari tradisional. Tari tradisional ini adalah tari yang adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan merupakan tarian turun-temurun sehingga menjadi budaya suatu daerah tersebut. Di tari tradisional ini juga terbagi atas 2, yaitu tari tradisional klasik, tari tradisional kerakyatan. Kalau untuk tari tradisional ini, mungkin kalian untuk di Wakatobi sendiri pasti kalian sudah sering mengenal yang seperti tari balumpa, tari lariangi, tari sajumane. Kira-kira untuk tari-tari tersebut kalian tahu nggak? Misalnya seperti tari balumpa itu berasal dari mana? Kalau terus kalau untuk tari sajumane, kalau lariangi, dari tempat tarian itu diantaranya adalah masuk jadi tarian tradisional klasik, yaitu tari lariangi. Kemudian yang selebihnya itu adalah tarian yang masuk di tarian kerakyatan. Tarian lariangi makanya disebut sebagai tarian klasik karena tarian ini diperuntukkan dan dipertunjukkan kepada raja-raja. Sedangkan untuk tarian balumpa, tari sajumane atau tari pajogi serta kenta-kenta itu dia disebut sebagai tarian kerakyatan karena dia tumbuh dan berkembang serta dipertunjukkan kepada masyarakat. Dan sebagai informasi juga bahwa di Wakatobi juga sudah masuk sebagai warisan budaya terbenda Indonesia, yaitu tari balumpa dengan tari lariangi. Kemudian kita pindah ke tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini adalah tarian tradisional, pengembangan dari tarian tradisional yang dipadukan dengan unsur modern. Tarian kreasi baru juga ini terdiri atas 2, yaitu yang satu tidak punya unsur tradisional, yang satunya punya unsur tradisional. Sejak kapan kakak membuat tari-tari yang maksudnya yang sudah dipadukan tari tradisional dengan tari-tari modern yang sudah dipadukan? Sejak kapan? Kalau untuk awal bercerita tentang sejarah tentang awal pembentukan pembuatan atau penggarapan tari kreasi baru ini, sebelumnya saya akan menceritakan dulu sejarah bahwa saya masuk di sanggar natural itu, di sanggar seni di awal tahun 2000, di pertengahan 2008. Di situ saya
menjadi sebagai penari, dan seiring berjalannya waktu, kemudian di tahun 2013 itu saya kebetulan ada event Halo Sutra, ada lomba tari kreasi. Di situ saya mulai ikut-ikut menggarap tari kreasi baru, dan sampai sekarang alhamdulillah masih menggarap juga. Tarian apa saja yang kakak pernah garap? Untuk tari yang pernah saya garap ada banyak, lumayan banyak lah. Ada tari Pasole, ada tari Surabi, ada tari tari apa ya, tari Subidao, ada tari Lalu Borona, ada tari Tombole, dan masih ada lagi sih. Ada lagi pertanyaan? Oke, dari semua tari yang kakak sudah sebutkan tadi, sudah ditampilkan di mana saja tadi? Kalau untuk penampilannya, saya sama teman-teman yang lain pernah pertunjukan di beberapa kota di Indonesia, seperti di Jakarta, Malang, Nusa Tenggara Timur, di Bali, bahkan sampai ke luar negeri, yaitu di Australia. Oh, berarti tarian-tariannya sudah jauh-jauh dipakai. Ya alhamdulillah. Tadi kan harus sudah tarian yang harus pernah garap, salah satunya itu ada tarian Surabi. Tarian Surabi ini menceritakan tentang apa? Berbicara tentang Surabi, Surabi itu kan berasal dari bahasa daerah Wakatobi. Jadi di sini kami selaku koreografernya juga mengambil tradisi masyarakat Wakatobi kemudian diangkat dalam bentuk tari. Surabi itu berarti menyuluh. Jadi tari Surabi itu menceritakan tentang kegiatan masyarakat Wakatobi yang menyuluh di saat pada malam hari untuk mencari ikan-ikan kecil atau kerang-kerang yang ada di laut pada saat turun air laut. Oh, berarti tarian itu gerakannya kayak kegiatan-kegiatan yang sudah jadi kegiatan orang Wakatobi yang sudah jadi. Iya. kebiasaan. Jadi gerakannya seperti kebiasaannya masyarakat Wakatobi, misalnya cari ikan, bagaimana gerakannya di situ. Terus properti dan pakaian apa saja yang digunakan untuk tari Surabi ini? Kalau berbicara tentang properti, karena di sini personilnya kan ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki itu properti yang digunakan itu ada tombak, ada parang, ada dayung, sama obor. Kemudian kalau untuk perempuan mereka menggunakan keleu dalam bahasa Wakatobi atau keranjang sebagai wadah untuk penyimpanan hasil menyuluh itu. Alat musik apa saja yang digunakan untuk mengiringi tari Surabi? Kalau untuk instrumen musik ya, pengiring tari sungguh simpel saja sih, karena instrumen musik juga yang ada di Wakatobi juga bukan sangat sih, tapi ya sedikit minim lah. Kami gunakan itu paling cuma kendang, kenong atau unding-unding biasa kita kenal, gong, sama gambus. Nah, dari penjelasan tadi sudah ada bayangan ternyata kalau tarian Surabi ini keren sekali. Iya, itu sangat keren, kayak unik dan membawa suasana dari tradisi-tradisi nasional kita. Ya, bisa dong beri tepuk tangan untuk Naruh. Terus kalau bisa harus bisa tunjukkan cara tari Surabi.
Oh, tunjukkan gerakannya. tunjukkan ya. gerakannya. Mau gerakan yang mana? Gerakan perempuan atau gerakan laki-laki? Gerakan laki-laki. Gerakan laki-laki. Gerakan laki-laki. Oh, nasi kuta juga ada yang gerakan perempuan juga ya. Oh, iya. Dua-dua. Jadi sini saya akan memberikan contoh pada gerakan laki-laki untuk sebagai gerakan inti, yaitu pada saat mencari ikan atau kerang-kerang. Properti yang saya akan gunakan adalah tombak untuk mencari ikan. Gerakannya adalah sebagai berikut. Ini saja. Kemudian untuk gerakan perempuan yaitu pada saat mencari kerang, mereka menggunakan kaki untuk sebagai alat perabanya. Gerakan kemudian properti yang digunakan adalah keranjang atau keleng. Gerakannya adalah sebagai berikut: 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Oke, Kak Aris, makasih sudah menunjukkan tadi gerakan-gerakannya. Untuk tambahan lagi, tarian Surabi ini biasa digunakan, boleh di outdoor ataupun di indoor. Jadi untuk pasang di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Makasih, Kak Aris. Pesan-pesan apa saja yang kakak mau sampaikan untuk anak Indonesia tentang tari kreasi? Bagi anak-anak Indonesia, kenali budaya Anda, cintai, serta wujudkan dan implementasikan dalam bentuk karya seperti karya tari kreasi baru. Terima kasih. Makasih, Kak Aris. Sekian wawancara kami. Terima kasih banyak pada Kak Arus sudah mau meluangkan waktunya. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya anak-anak Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. See you next video.